Oke, kita lanjut mengerjakan soal nomor 3. Sampel dari matriks berukuran 2 kali 2. Di sini kita perlu periksa untuk satu persatu. Sebelum saja. Apakah himpunan tersebut DSB itu merupakan sapruam? Berarti dia tidak kosong. Kemudian dia tertutup terhadap penjumlahan dan tertutup terhadap kalian skala. Eh, kita lanjut. Disolat dengan semua matriks 2 kali 2 dengan entry-entry atau ini biasanya kalau bukan entry-entry berarti elemen-elemen integer. Integer ini artinya apa? Bilangan bulat. Yang simbolnya seperti ini. Nah, berarti yang pertama yang kita perlu kita adalah reverse. Misal kita ambil untuk eh, matriks berukuran 2 yang tidak nol. Hmm, misalnya kita ambil 2 kali 2 berarti sini eh, misalnya eh, oh, tapi kalau kita buat contoh untuk matriks yang kurang 2 kali 2 tapi dia tidak memberikan definisi yang jelas seperti bagian B. Jadi misalnya nol 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 nol. Nah, untuk matriks nol entry-entrynya bilangan bulat, semua matriks entry, semua matriks ukuran 2 kali 2 kan entry bilangan bulat. Yang pertama, eh, kita butuh untuk bahwa matriks entry yang pertama itu matriks yang tidak kosong, misalnya matriks pada eh, ini 2 kali 2. Kemudian yang berikut yang perlu kita lihat adalah dia tertutup terhadap penjumlahan. Yaitu jumlah dua bilangan bulat. Dua bilangan bulat, jumlah dua bilangan bulat tetap bulat. Eh, misalnya sini kita, misalnya kalau misalnya sini, misalnya dia bilang bilangan bulat, kemudian dia kasih definisi A tambah B itu sama dengan nol. Nah, seperti misalnya soal nomor satu tadi. Maka kita bisa ambil, oh A tambah B itu kan entry
Satu dua berarti A tambah B sama dengan nol tambah nol itu sama dengan nol. Terdefinisi, terpenuhi. Nah sekarang eh, tertutup terhadap penjumlahan dua buah bilangan bulat. Ini tuh kan dia tetap tertutup terhadap penjumlahan. Misalnya kita ambil matriks A tambah B. Itu matriks A, B, C, D eh, ditambah. Misalnya kalau bukan apa nih angka. Nah, misalnya sini satu, misalnya bukan variabel ke sini angka satu dua dua satu ditambah satu 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 satu. Nah, dia tertutup terhadap penjumlahan berarti satu tambah satu sini dua tambah satu dua tambah satu satu tambah satu tetap dua tiga tiga dua. Nah, em, dia tetap tertutup pada penjumlahan adalah ketika dua bilangan dijumlahkan tetap menghasilkan bilangan. Oke, kita lanjut tadi. Recordingnya lagi terganggu, jadi mudah-mudahan tidak terganggu lagi. Oke, berarti dia tertutup sudah terbukti bahwa dia tertutup terhadap penjumlahan. Kemudian yang berikut kita periksa adalah sifat yang ketiga. Apakah dia tertutup terhadap perkalian skala? Tadi dikasih definisi di soal itu bahwa mereka punya yang sementara adalah bilangan bulat, tapi tidak dikasih secara tepat terhadap skala. Oke, berarti tertutup terhadap perkalian skalar ini yang kita mau buktikan sekarang. Berarti eh, skalar yang K bilangan bulat karena matriksnya integer atau bilangan bulat. K bilangan real kan bilangan real apa saja. Sini kita membawa K itu sama dengan eh, satu setengah. Maka misalnya kita punya entry bisa bukan bilangan bulat. Sini misalnya contoh, kita punya, kalau kita punya skalarnya tuh setengah, otomatis nanti entry yang kita perlu juga bukan bilangan bulat. Misalnya sini satu nol 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 eh, karena skalar kan misalnya sini matriks A. Skalar santri kita bawa berarti sini K dikali A berarti sini satu setengah dikali satu nol 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 berarti nanti kita punya sini satu setengah nol nol nol. Atau kita bawa eh, skalarnya satu setengah berarti dia bukan menghasilkan entry yang bilangan bulat karena yang satu terpenuhi, dua terpenuhi, dan eh, tiga ketika kita ambil K itu sebagai bilangan real dia tidak terpenuhi maka em, bagian A bagian A pada nomor berapa? Nomor tiga. Pada soal nomor tiga bukan sapruang. Itu ini hanya eh, karena di soal kan dia hanya bilang kita buktikan yang pertama. Kalau dia bilangan bulat, berarti kalau bilangan bulat pertama kita buktikan untuk tidak kosong dulu. Em, dia bukan tidak kosong. Kemudian ketika dua matriks dijumlahkan dan yang terakhir itu kita harus bawa yang bilangan real.
kita harus bawa yang bilangan real. Kalau bilangan real kan berarti bilangan apapun, gitu. Kalau kita ambil nol tetap dia akan, kalau kita ambil nol dia terpenuhi. Tapi coba kita ambil bilangan yang pecahan, pasti dia tidak terpenuhi. Seperti itu karena kita ambil bilang, karena bilangan real dan kita ambil pecahan dia tidak terpenuhi, berarti bagian A itu tidak terpenuhi, tidak, itu bukan merupakan subruang. Nah, sekarang bagian B. Bagian B itu dia bilang bahwa matriks A, B, C, D. Nah, kalau ini tuh jelas. Dia kasih definisi A tambah B tambah C tambah D itu sama dengan nol. Sehingga kalau dia tidak bikin definisi dengan jelas, kita langsung kembali dengan eh, definisi teorema 2. Nah, tapi sekarang kalau dia sudah kasih definisi, berarti kita tinggal pakai definisi itu kerjakan berdasarkan teorema 2. Sehingga sini yang pertama itu dia tidak kosong. Nah, misalnya kita punya em, A tambah B tambah C tambah D itu dia harus memenuhi ini nih. Sehingga kita ambil entry matriks yang tidak kosong nol nol nol. Ah, ini kan sama dengan matriks A, B, C, D. Atau kita bisa tulis menjadi eh, A tambah B tambah C tambah D itu sama dengan nol tambah nol tambah nol tambah nol sama dengan nol. Dia terpenuhi. Sehingga dia itu bukan bilangan entry yang kosong atau dia tidak kosong. Berarti yang pertama terpenuhi. Nah, sekarang kita hitung dia tertutup terhadap penjumlah. Dia memiliki sifat yang ketiga, tertutup terhadap penjumlahan. Tertutup terhadap tertutup terhadap penjumlahan. Berarti misalnya kita punya eh, matriks A. A ini misalnya matriks A itu sama dengan A, B, C, D. Kemudian matriks B itu A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Berarti kalau tertutup terhadap penjumlahan, kita punya matriks A, ini nih. Bisa 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 kita selesaikan begini. A tambah B itu sama dengan A, B, C, D ditambah A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Itu sama dengan A tambah A aksen, B ditambah B aksen, C ditambah C aksen, D ditambah D aksen. Nah, sekarang eh, entry-entry-nya kita jumlahkan sesuai definisi yang diberikan di soal. Berarti A tambah A aksen ditambah B ditambah B aksen ditambah C, seperti ya, ditambah C aksen ditambah D ditambah D aksen. Berarti eh, kita bisa tulis menjadi A eh, A tambah A aksen ditambah B aksen ditambah D aksen. Karena penjumlahan itu berlaku sifat komutatif, sehingga kita bisa tulis begini. A ditambah B ditambah C ditambah D itu sama dengan, oh sorry, ditambah eh, B A, A aksen ditambah B aksen ditambah C aksen ditambah D aksen. Ini itu sama dengan nol ditambah nol. Seperti itu, berarti nol tambah nol sama dengan nol. Berarti dia juga memenuhi, dia juga tertutup terhadap penjumlahan sesuai dengan definisi yang diberikan. Sekarang, dia harus tertutup terhadap skalar. Nah, kalau misalnya kalian tidak mau kerja sesuai itu, berarti ambil saja begini.
Kerja saja begini. Eh, kita ambil kan diambil dua matriks. Ini sama saja, tapi kalau misalnya cara mudah itu tinggal bikin begini. A tambah B tambah C tambah D sama dengan nol. Maka eh, A aksen ditambah B aksen ditambah C aksen ditambah D aksen. Misalnya kalau kita langsung tidak pakai matriks 2 kali 2 di atas. Berarti langsung kita ambil, oh berarti berlaku A ditambah A aksen ditambah B ditambah B aksen ditambah C ditambah C aksen ditambah D ditambah D aksen itu sama dengan nol. Nah, kemudian eh, kita lihat, kita akan berlaku sifat komutatif, berarti A tambah B ditambah C ditambah D ditambah A aksen ditambah B aksen ditambah C aksen ditambah D aksen itu sama dengan nol. Nol ditambah nol sama dengan nol, nol sama dengan nol. Berarti uh, benar bahwa dia tertutup. Ini ada dua, jadi mereka tertutup, tutup terhadap penjumlahan. Penjumlahan. Nah, sekarang kalau dia tertutup terhadap penjumlahan, sekarang kita lihat yang ketiga adalah dia harus tertutup terhadap skalar. Misalnya K dikali matriks A. Sorry, K dikali matriks A. Berarti K dikali A, B, C, D. Nah, A, B, C, D itu tadi matriks A itu definisikan sebagai A ditambah B ditambah C ditambah D. Sehingga eh, kita bisa tulis menjadi K dikali hmm, oh A ditambah B tambah C. K dikali A tambah B tambah C kan tadi definisikan itu sama dengan nol. Sehingga sini sama dengan eh, nol. Berarti benar. Dia juga eh, tertutup terhadap perkalian skalar. Nah, sekarang bagian C. A, B, 0C. Tidak kosong. Tidak kosong dia terpenuhi. Kan dia bukan matriks yang kosong. Kemudian eh, dia bilang bahwa jumlah dua matriks. Jumlah dari dua matriks segitiga atas tetap segitiga atas. Misalnya kita buktikan sini. Matriks A itu sama dengan tetap A, B, 0, C. Kemudian matriks B-nya itu eh, A aksen, B aksen, 0, C aksen. Maka kalau kita jumlahkan A tambah B itu sama dengan A, B, 0, C ditambah A aksen, B aksen, 0, C aksen. Itu sama dengan A ditambah A aksen, B ditambah B aksen, 0, C ditambah C aksen. Dia tetap menghasilkan matriks segitiga atas. Kalau matriks segitiga atas berarti entry yang di bawahnya itu 0. Entry yang di bawah diagonal utama itu 0. Nah, kemudian perkalian skalar tetap
Dia dikalikan dengan matriks segitiga atas dikalikan dengan skalar, dia tetap menghasilkan matriks segitiga atas. Jadi tetap dia terpenuhi. Nah, sekarang kita lihat perkalian skalar tetap segitiga atas. Kan definisi yang diberikan di soal adalah segitiga atas. Misalnya kita punya sembarang skalar, eh, kita pakai bisa pakai 1,5, tapi nanti kita dapat 1,5 A, 1,5 tidak apa-apa sih, karena kita yang perlu dilihat adalah dia tetap menghasilkan matriks segitiga atas. Misalnya kita pakai pakai dua lah, misalnya dua dikali A, B, C, sini nol, nol C. Nah, berarti dua A, dua B, nol, dua C. Nah, berarti dia tetap menghasilkan matriks segitiga atas sesuai dengan definisi. Maka kita bisa katakan bahwa uh, jadi soal C merupakan sapruang gitu. Jadi ini merupakan sapruang, bagian C merupakan sapruang. Sorry, saya lupa tulis ini ya. G. Soal B merupakan sapruang, soal A, soal A bagian pada soal B bukan sapruang karena dia tidak terpenuhi di sini nih. Sembarang skalar dikalikan pada sembarang skalar dikalikan pada entry-entry bilangan bulat itu tidak akan menghasilkan eh, bilangan bulat seperti itu. Sehingga bagian A itu bukan merupakan sapruang. Jadi kita bisa ambil kesimpulan di sini. Jadi dari soal nomor 3 bagian A bukan sapruang, sedangkan di sini ada sedangkan bagian B dan C merupakan sapruang. Oke, sampai kita ketemu di soal nomor 4 lagi.